Hai Poly Friends, kembali lagi sama aku Angel di segmen Meet the Maker. Di segmen ini, seperti biasa, aku bakalan ajak lokal brand di Poly yang keren-keren buat ngobrol seputar brand mereka dan juga kenalan lebih dalam. Nah, di episode kali ini tuh spesial banget karena super relate sama kita para Gen Z dan cocok buat Poly Friends yang aware banget nih sama nilai-nilai self-awareness, productivity, dan bisa bikin kamu makin cinta sama diri kamu sendiri. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita panggil Fill the Blank Space. Hai Kak, apa dulu Poly Friends-nya? Hai Poly Friends, kenalin aku Wulan. Aku adalah salah satu co-founder dari Fill the Blank Space. Kita langsung datengin co-foundernya ke sini, Friends, buat ngobrol-ngobrol sama kita. Terus kakaknya dari mana tadi? Dari Bekasi. Waduh. Tapi kakaknya datang ke sini pasti mau sharing nih ke Poly Friends Iya tentang produknya. Wah, thank you ya Poly ya udah undang Fill the Blank Space. Tapi kakak sebelumnya udah tahu Poly belum? Atau kayak kakak yang di reach out duluan atau kakak yang tahu Poly duluan? Aku tahu Poly waktu itu nongol di Instagram ya. Terus aku coba cari toko, lucu banget sih ini toko ya gitu ya. Akhirnya ya udah, kebetulan aku kontak lah orangnya, ada yang bagian consignment, aku kontak. Ya di sinilah Poly. Terima kasih kakak sudah menghubungi kami. Sama-sama. juga. Terima kasih Poly. sudah percaya ke Poly. Nah ini kan buku-buku Fill the Blank Space ini tuh aku tuh udah tau lama banget. Kayak udah aku ceritain dari aku SMP, aku udah tahu guys. Apalagi yang ini nih. Tapi zaman-zaman itu kan zaman SMP ya, belum ada tuh cukup budget untuk jajan buku seperti ini gitu loh. Nah kira-kira Kak, aku kan pengen tahu nih kalau misalnya Fill the Blank Space itu awalnya itu seperti apa? Jadi awal dari Fill the Blank Space itu sebenarnya belum sampai seperti sekarang ya. Udah melalui banyak proses gitu. Karena Fill the Blank Space itu udah dari tahun 2015 kan sebenarnya. Berarti kurang lebih udah 10 tahun lah. Wow, gitu, itu Blank aku Space. masih 11 tahun. Oke. Nah, jadi awalnya itu percaya apa enggaknya dulu ini adalah dari tugas kuliah. Wow. Jadi ini mulai dari tugas kuliah. Tugas kuliah kebetulan salah satu co-foundernya. Itu tuh dia mau selesai, mau skripsi, dia disuruh pilih mau tugas kuliah, tugas akhir atau mau skripsi. Dia pilih tugas akhir. Nah, kebetulan saat itu aku kan kerja sebagai graphic designer. Dia minta tolong, Mbak minta tolong bisa nggak untuk bikinin covernya segala macam. Cuman pada saat itu covernya itu kita tuh jualan tuh covernya kostum gitu loh. Zaman Custom dulu kan ya, kayak emang. custom gitu kan. Zaman dulu kalau custom tuh kayak banyak yang mau gitu karena suka kayak pengen ada ini. Betul. Nah, tapi kok lama-lama kayak aku ngerasa kok kayak kita nggak punya identity ya. Iya. Kayak nggak punya identitas gitu, kayak custom segala macem. Terus ya udah akhirnya kita coba saat itu tuh bikin satu gebrakan. Itu produknya namanya Ideatrix Journal. Nah itu planner, cuman isinya itu kayak ada pembatasnya gitu, terus sama interactive page. Nah dari situlah tuh mulai Fill the Blank Space naik. Nah dengan ciri khas yang seperti itu, dengan desainnya yang seperti itu, punya ciri khas yang seperti itu, nah mulai deh dikenal Fill the Blank Space. Oh berarti kayak mulai awalnya tuh buku yang kayak custom, tapi pas custom itu dalamnya kosong Kak? Kosong. Oh blank space ya guys. Blank space. Cuman setelah itu baru kakak kayaknya kurang nih, jadi kakak tambahin kayak dalamnya tuh ada isi-isian ya kayak buku-buku sekarang lah ya. Betul. Makanya bohong nggak buku sekarang atau itu udah nggak ada lagi? Kalau yang dulu tuh udah nggak ada lagi. Oh udah nggak ada guys, padahal pengen banget Iya, pengen buku pertama sejarahnya Fill the Blank Space. Terus kan kalau sekarang kan aku lihat kan sekarang kita kan emang lebih ke arah self awareness kan rata-rata buku sekarang. Itu tuh emang kakak tiba-tiba emang udah ada pikiran kayak oh mau deh notebooknya itu lebih ke ada apa ya, kan biasanya kalau kita nulis notebook itu lebih kayak kita berkreasi sendiri atau sesuai pikiran kita atau gimana. Emang kakak dari awalnya udah ada kepikiran tentang self awareness atau karena belakangan ini lagi melonjak makanya diproduksi buku-buku self awareness gitu? Oke, baru masuk ke self awareness itu di tahun 2018 2019 lah kita mulai masuk keluar si yang ini nih Me Myself and I. Nah, jadi awal-awalnya itu tuh kita emang dari awal ya karena hobi dengan buku-buku karya-karya Carrie Smith yang creative journaling gitu kan, kayaknya kita mix lucu nih gitu kan yang tadi aku sempat bilang. Nah terus mungkin berangkat dari situ kita mulai dikenal, tiba-tiba ada salah satu psikolog yang saat itu ya nge-reach out kita. Saat itu dan kayak gimana kalau misalnya kita collab bareng nih untuk bikin produk ini. Itu kalau nggak salah ya benar di 2019 deh apa 2020, aku lupa sih pastinya gitu kan. Terus
wow menarik nih, aku bilang kayak gitu kan. Oh ya boleh. Ya udah akhirnya kita mulailah gitu garap buku itu nih si MMI ini gitu. Jadi per tahun itu kita udah mulai fokusnya udah mulai berubah. Fokus kita udah mulai berubah. Nah karena pas saat pandemi itu aku ngerasain yang bener-bener Stres banget kan, apalagi saat itu aku lagi hamil waktu itu di tahun 2019 ke 2020 kan. Nah itu stres banget, cuma di rumah doang gitu ya. Terus aku coba journaling. Nah pas dari situ kok ada impactnya ya, ternyata ya beneran gitu berasa di aku. Nah mulai deh saat itu gimana kalau kita ngubah visi misi kita untuk lebih bisa ngebantu banyak orang lah, seenggaknya dengan karya-karya yang kita keluarin ini gitu. Walaupun mungkin kita nggak terlalu banyak turun tangan ya, tapi seenggaknya mudah-mudahan hasil ini bisa ngebantu banyak orang gitu. Berarti kalau so far nih Kak, ada berapa produksi yang dikeluarin sama Fill the Blank Space sejak pertama kali hadir, dan bisa nggak di-spill tuh kayak variannya atau jenis-jenisnya tuh apa aja? Nggak usah semua sih. Nggak usah semua ya. Lumayan banyak sih, tapi kita bagi menjadi kurang lebih 4 kategori ya. Yang pertama itu kayak klasik itu ya biasa ya, notebook biasa, cuman kita bedanya adalah cover-covernya yang emang limited edition gitu, yang dicetak terbatas. Terus palingan kalau misalnya klasik itu kayak dotted atau blank yang kayak gitulah ya. Nah terus ada juga yang tematik. Nah tematik itu kayak yang gini nih, kayak lover book yang terus, kayak isinya tuh ada template-nya. Ada template-nya guys, bisa diisi-isi nih, apalagi buat yang punya pacar nih, bisa banget diisi. Sampai sekarang masih ini loh, masih best seller banget. Ya kan Kak, bedanya adalah di poin ini nggak ada yang punya pacar kayaknya, nggak ada. Terus kita juga ada friendship journal juga ada. Iya, nah terus kayak yang ini juga nih, time management planner. Ini juga termasuk yang tematik jurnal gitu. Terus ada juga yang psychological and mindfulness, itu yang kayak MMI. Terus kita kayak juga ini. Iya, ada juga ini yang Kak? itu ya. Maaf, dua-duanya atau satu? Satu aja yang warna biru. Nah ini dia Mi Ini masa guys. crisis. Ini sama ada juga kita kolaborasi juga sama Rahasia Gadis itu di Me, Myself and My Insecurity. Rahasia Gadis tahu karena aku follow. Iya, itu kita Kakak udah collabnya banyak ya. Tuh. Ini gemes banget, dia bisa ngaca. Iya. Tapi ini konsepnya berarti sama ya Kak, kayak si Betul. MMI. Iya, ini turunannya lagi. Oh, cute. Gitu. Sama yang ini salah satunya nih jurnal yang bakalan terbaru juga nih. Di-spill di sini, guys. Boleh aku spill? Boleh dong Kak. Boleh di-spill dulu ini karena ini masuk ke kategori yang seperti ini ya. Oh. Ya nih guys, Kakaknya bisa. Nah, ini khusus buat apa ya? Orang-orang yang ingin bukan belajar ya, ingin lebih mindfulness terhadap keuangannya. Gemes banget sih. Lebih menghargai hasil uang yang kita dapat dari kerja keras kita. Sepertinya aku butuh ini guys, karena aku boros. Ini aku kerjasama bareng sama Mbak Alia Natasha, salah satu pakar finansial. Wow, Yes. guys keren banget. Jadi kalau misalnya kalian males tuh ya kalian bikin spreadsheet sendiri buat keuangan, kan beli ini aja nih guys. Tuh, Ini lucu banget. Ini tuh kayak apa ya? Banyak, jadi dia nggak cuman sekedar monthly budget, monthly gitu, tapi di sini ada edukasinya. Dia banget lagi, dan lucu-lucu gambarnya, gemes. Tapi emang bener sih kata Kakak, semenjak Kakak menciptakan tematik ini, mengeluarin banget kalau brand identity-nya sih Fill the Blank Space itu yang selalu imut gitu loh gambarnya, kayak walaupun beda-beda tapi tuh semuanya gaya gambarnya tuh sama gitu. Nah ini kapan Kak rilisnya? Mudah-mudahan akhir tahun ini ya. Oke guys, ditunggu ya guys. Iya. Dan semoga ini ada di Poly, jadi kalian bisa langsung beli kesini. Of course, pasti. Nah, kan konsep awareness itu baru hype atau orang-orang baru kayak realize itu kan tahun-tahun setelah COVID kan. Betul. Sebelum trennya naik, Kakak udah kayak terjun duluan. Jadi mungkin itu alasannya kenapa si ini baru kayak gimana sih lo realize sesuatu terus kayak mungkin ada buku ini gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang kan udah ada nih arahnya untuk kesini terus. Apakah kedepannya akan terus menciptakan seperti ini atau tetap diselingi dengan buku-buku lain kah atau jenis buku baru? Oke, kemungkinan akan tetap diselingi dengan buku-buku yang lain, tapi fokus utama kita adalah menghasilkan buku-buku yang bisa ngebantu banyak orang. Kayak gitu, kurang lebih kayak gini. Bener-bener kayak Bukan notebook kayak yang gini. helpful ya. Helpful Jadi banget. kayak gak sekedar unyu tapi juga berfungsi buat orang tertentu. Nah, aku tuh sebenarnya kepo sama ini sih. Kan ini kan Kakak bilang Kakak graphic designer. Iya. Apakah semua isi buku-buku ini Kakak yang gambar dan Kakak Oke. desain
Jadi aku kebetulan ada timnya, ya. Jadi di sini aku dibantu sama beberapa tim aku. Nah kebetulan aku mengdirect. Nah aku lebih kebanyak ke mendirect dan kebetulannya juga kayak ini kebanyakan cover itu aku yang terjun langsung untuk mengedit si covernya ini dan juga melayout di bagian dalamnya ini gitu. Oh, berarti emang bener-bener rata-rata kakak lah ya. Ya. Ide, wow keren sih guys, karena kalian bisa lihat ini tuh sebenarnya kayak apa ya, setema tapi kayak beda, ngerti gak sih? Kayak ini tuh bisa beda-beda semua gitu, tapi kalian tahu kalau ini tuh fill the blank space gitu, keren banget. Berarti keren sekali kakaknya. Nah, kalau misalnya sampai saat ini produk apa yang paling best seller dan paling disukain sama para audiensnya Fill the Blank Space? Oke, kalau dari audiens Fill the Blank Space itu paling banyak tetap di MMI. Oh, MMI ya. Yang luar biasa banget karena mungkin relate ya isinya supaya kita lebih kenal sama diri kita sendiri kan di MMI ini. Ini yang paling laku bestseller, sama itu yang paling pojok yang kapelan. Fun fact aja nih kak, waktu yang megang konsol kan kita kan selalu milih dulu kan barang untuk pasien yang kita mau tuh apa. Di momen itu langsung kayak ambil yang ini terus kayak kenapa? Soalnya dari dulu ini tuh paling kayak semua orang pasti nyari ini kayak gitu kan. Kalau kalian punya pacar ini, kalau kalian mau merefleksikan diri kalian bisa coba ini. Tapi kalau kalian mau semuanya juga nggak apa-apa. Boleh banget. Gak apa-apa banget. Kesukaan kakak nih, favorit kakak saat ini yang selalu kayak pokoknya ini tuh desainnya paling favorit, isinya favorit kakak. Ini bukan karena dia barang baru ya. Mohon maaf, ini bukan karena dia barang baru, tapi ini beneran yang bikin aku melek terhadap apa ya? Bukan melek, lebih tertampar sih soal financial gitu. Ini kan sebenarnya project ini dari tahun 2024 sebenarnya. Wow, lama ya. Iya, karena itulah ini salah satu project yang paling sulit menurut aku pribadi dan paling membuat aku ingin mengubah financial mindset aku, cara pandang aku terhadap uang. Nah, itu buku ini gitu. Jujur ya, bukan karena ini buku baru, tapi karena ketika aku menggarap ini, itu tuh di aku sangat impactful sekali gitu, dan semoga berharap itu juga bisa terjadi ke teman-teman yang memiliki buku ini nanti gitu. Tuh guys, berarti nanti kalau udah keluar, udah ada di Poli dan udah ada di sosial medianya Fill the Blank Space, langsung di check out biar kita semua rajin menabung untuk masa depan yang indah. Sekali. Nah, terus kan kakak tadi udah bahas nih, ini collab. Aku juga tadi sempat bahas sama kakaknya, ada collaban notebook sama salah satu kayak bahasanya apa ya, selebgram dulu ya dia. Iya, ada kayak gini juga. Nah, ini tuh kalau misalnya collab gitu kan, kakak bilang tadi kakak kadang di reach out, kadang reach out. Betul. Itu biasanya prosesnya seperti apa sih kak? Simpelnya aja proses collab tuh biasanya. Proses collab ya, selain reach out ya. Nah itu biasanya kita akan mau konsep seperti apa nih kita gitu ya. Hal yang pertama kita obrolin pasti konsepnya ya. Mau dibawa kayak apa, terus kita bikin dulu mood boardnya itu seperti apa, mulai dari gaya ilustrasinya kayak gimana, terus mulai dari gaya bahasanya juga nanti akan kayak gimana, apakah mixed language atau Inggris semua atau bahasa semua yang kayak gitu. Terus ketika nanti kita udah sepakat, oh iya ya ini bagus nih kayak gini aja, bahkan colornya pun harus masuk ke mood board. Jadi setiap ini tuh ada mood colornya sendiri-sendiri, dan itu disetujuin sama dua belah pihak ya. Kemudian nanti kalau misalnya contohnya kayak yang buku-buku collab seperti ini yang sama expertise itu biasanya nanti dari pihak mereka akan memberikan draft ke kita gitu ya, dari kita. Nah nanti dari situ kita kembangkan lagi. Kira-kira nanti ilustrasinya bakalan kayak apa, kan jadi setiap chapternya itu akan ada ilustrasi, yang mana yang pakai ilustrasinya, yang mana enggak, yang mana bisa kita bikin bahasa gampangnya infografis lah ibaratnya, biar orang lebih mudah. Jadi kesannya nggak mau yang terlalu textbook banget, karena itu kan kayaknya terlihat sangat berat dan terlalu membosankan kan kalau misalnya kayak gitu, terlalu berat. Jadi kita bikin supaya sesuatu yang berat itu terlihat terlihat lebih menyenangkan gitu, menyenangkan untuk diisi gitu. Dan ketika dari pihak kolaborator yang ngirim draft ke kita, itu kita nanti akan pikirkan juga prompts apa nih yang bisa dipakai buat ngerelatin dengan bab-bab dari mereka. Nanti mereka akan koreksi. Mbak, misalnya aku kirim promptnya seperti ini, kita ganti aja deh, misalnya dari dia jangan yang ini kita ganti, fine, oke, kita ganti, paling kayak gitu.
tiktok-tiktokannya. TikTok-tokannya itu lebih kayak ke mereka maunya bentuknya seperti apa dan bagaimana nanti dieksekusi sama fill the blank space. Oh, berarti tetap ya isinya itu adalah tergantung dari keinginan si X-nya ini, tapi nanti kakak juga kayak harus ngasih inilah feedback dan bagusnya seperti apa. Dan tetap harus ada campuran fill the blank space di dalamnya kan. Ini kan X sama fill the blank space ya. Harus kayak ada gitu, brand harus identity-nya. Betul gitu. Wow, keren banget guys. Ternyata bikin satu buku. Aku mikirnya itu pasti panjang sih, Kak. Panjang. Karena kayak fill the blank space tuh tiap halaman beda, guys. Bener-bener beda. Menciptakan banyak buku collab berarti banyak yang udah di ide-ide yang tertuang tuh banyak pastinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih kakak ada nggak sih momen, kan kakak bilang kalau misalnya buku-buku ini kalau tematik itu kakak pengen banget berguna buat orang lain, kasih impact buat mereka. Ada nggak sih momen atau cerita haru yang berkesan dari customer fill the blank space selama ini? Karena dia followers kita dari lama, dia merasa terbantu lah intinya dengan produk-produk fill the blank space. Ya, terus ada juga banyak sih sebenarnya kisah-kisah yang di-share ngomong langsung sama yang di screenshot gitu. Terus ya udah kurang lebih intinya mereka terbantu dengan beberapa produk kita khususnya yang ini gitu. Ada juga yang suka sering tanya ya ke kita, Kak, kalau misalnya aku curhat ya bisa dibilang aku habis diselingkuhin. Terus iya kira-kira aku butuh jurnal apa ya yang bisa bantu aku yang kayak gitu sih. Jadi mereka kayak ngasih problem dan solusinya adalah fill the blank space kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bantu di situ. Betul, wow, keren banget guys. Ada nggak sih tantangan terbesar kakak selama membangun brand ini? Apalagi kan pastinya juga akan ada pesaing kan lama-kelamaan dan gimana caranya kakak menyikapi struggle tersebut dan bisa nih bertahan sampai saat ini gitu? Ini pertanyaan yang cukup deep dan ya membuat kita berpikir keras. Jadi apa ya? Mungkin kalau aku bisa bilang lebih menjaga kualitas, terus menjaga kita punya style yang sudah selama ini melekat gitu. Kan 10 tahun kita bangun identity itu, kalau misalnya kita lepas kayaknya agak sayang. Tapi bukan berarti kita menutup kemungkinan untuk merubah gaya, itu tidak menutup kemungkinan maksud aku gitu. Dan mengikuti alur sih sebenarnya lebih. Kita lihat ya orang lebih suka apa sih sekarang, bener kan? Terus gaya marketingnya juga sekarang tuh kayak gimana sih, gitu ya kayaknya. Tapi emang ku akuin itu cepet banget sih, berubah cepet sekali. Ya mungkin harus adaptif ya. Berarti fill the blank space tetap meneguhkan brand identity, tapi tetap juga stay relevant maunya sama audiens. Tapi emang kalau di Indonesia kan FOMO ya semuanya, jadi kayaknya emang harus, walaupun kita mau memperkuat brand identity, kita harus tetap ikutin si tren, si adaptifnya. Betul. Itu karena memang ya seperti itu untuk mendapatkan market di Indonesia ini. Nah, terus kalau misalnya nih dari project selama 2025 yang paling berkesan apa nih? Project dari sepanjang 2025 nih. Sepanjang 2025 yang paling berkesan. Sebenarnya Fill the Blank Space tidak terlalu banyak mengeluarkan produk di tahun 2025 ini. Ya tetap yang paling berkesan. Bukan yang mau ini lagi guys, ini banyak sponsor ini. Aku beneran ini bukan karena mau jualan, tapi ini yang sangat-sangat berkesan buat aku. Personal. Ini sangat berkesan guys buat kakaknya. Ngegarap ini tuh. Nah, karena kan ini mau keluar akhir tahun dan seperti kakak bilang, Fill the Blank Space itu maunya berguna dan berimpact buat orang lain. Kira-kira kakaknya punya pesan gak nih buat Poly Friends semua di tahun untuk menghadapi tahun 2026 itu? Kira-kira kakaknya ada mau menyampaikan sesuatu? Apa ya kira-kira ya? Poly Friends, kalau misalnya kalian ngerasa capek, ngerasa jenuh, atau ngerasa aduh kok aku muak banget ya sama hidup aku, kok kayaknya gini-gini aja, it's fine buat istirahat sejenak. Tarik nafas, terus kalau bisa ya iseng-iseng coba journaling mungkin ya, bisa dicoba. Gak ada salahnya kok kita istirahat sejenak, bukan berarti kita nyerah karena kita beristirahat ya. Kemudian karena ini bentar lagi mau 2026, mungkin ada baiknya buat teman-teman Poly Friends kalau bisa mulai merancang planning untuk 1 tahun ke depan.
dari berbagai aspek ya, bisa jadi finance, kemudian sekolah mungkin atau pekerjaan. Kita harus set goals, mungkin nggak usah muluk-muluk banyak-banyak, 1 atau 2 goals, kemudian nanti goalsnya itu di breakdown supaya kita bisa achieve. Gimana caranya supaya kita bisa achieve goals itu di tahun 2026. Itu dia pesan dari kakaknya. Dan seperti biasa, kalau kalian bingung gimana cara kalian membreakdown si semua goals dan harapan, kalian breakdown aja pakai buku-buku ini. Kalian tulis semuanya. Kalau tentang diri kalian, tentang uang kalian, tentang pacar kalian butuh yang kosong, semuanya ada di Fill the Blank Space. Nah, karena kita udah dengerin, semoga harapan dan impian yang diinginkan bisa terwujud ya. Mau harapan Polyfriends, harapan kakaknya, dan harapan Fill the Blank Space, dan juga harapan Poly pastinya. Nah, buat kalian yang penasaran sama produk Fill the Blank Space, kalian bisa datang ke Polystore di Kemang 10 lantai 1, atau bisa langsung cek dan lihat gimana kerennya buku Fill the Blank Space di sosial medianya Fill the Blank Space. Terima kasih banget buat Polyfriends yang udah bertahan nonton video ini sampai akhir, dan juga terima kasih buat kakak yang udah mau dateng, udah luangin waktu dan cerita sama kita semua. Semoga cerita kita hari ini bisa jadi inspirasi dan juga mengobati rasa kepo kalian tentang Fill the Blank Space. Nah, kira-kira brand apa lagi ya yang bakal aku ajak ngobrol di Meet the Maker selanjutnya? Pantengin terus ya, friends. Sekian dari aku, Angel. Bulan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Have a awesome day, everyone.